Setelah menerima dua teknik pedang tingkat tinggi, Ning tentu saja berlatih dengan keras. Kini ia mampu menggunakan jurus-jurus sutra tetesan hujan beserta pedang api halilintar, dan kekuatannya telah meningkat. Namun, ia baru mempelajari sebagian kecilnya, belum mencapai tingkat ahli, apalagi menguasainya secara utuh. Lagi pula, bahkan ayahnya, Ye Chuan, masih terus merenungkan rahasia sutra tetesan hujan. Batu api kilat guntur adalah satu dari 3 jurus mematikan pedang api halilintar. Jurus ini bertumpu pada satu kata, cepat. Ilmu pedang dan teknik gerakan kakinya sungguh luar biasa, puji Xue. Meskipun serigala bulan melolong secepat bayangan, bahkan lebih cepat dari Ning, Ning mengandalkan langkah angin bayangan untuk terus mengubah arah. Dia memegang kendali penuh dalam pertarungan ini. Ilmu pedangnya telah mencapai tingkat lanjut, dan ia bisa dengan cepat mengubah gerakannya. Saat menghadapi serigala itu, bisa dibilang pertahanannya sangat rapat. Yi Chuan mengangguk. Dengan pemurnian tubuh Dewa Iblis, kekuatan besar Ning adalah keunggulannya, sementara kecepatannya sedikit lebih lemah. Tapi bagaimanapun juga, makhluk ini adalah binatang ilahi. Kekuatan hidupnya sangat kuat. Luka seperti ini baginya adalah luka gores. Jika dia mulai bertarung habis-habisan, dan dengan Ning yang belum pernah mengalami pertarungan hidup mati seganas ini sebelumnya, hasilnya akan sulit ditebak. Di bawah, Ning merasa semuanya berada dalam kendali, dan ia terus mengayunkan pedang di tangannya sambil mendekati serigala bulan. Merasakan ancaman kematian dari pemuda manusia ini, serigala bulan melolong buas. Seluruh bulu di tubuhnya berdiri tegak seperti jarum. Matanya menatap tajam dan pupilnya berkilat. Mereka yang terbiasa dengan serigala bulan pasti tahu bahwa makhluk ini telah memasuki kondisi liar dan buas. Aura mengerikan memancar darinya, membuat Ning sejenak menghentikan langkah. Aura membunuh, serigala bulan melolong menerjang ke arahnya, membuat tanah bergetar. Ning menghindar segesit angin, mengubah arah hanya dengan satu langkah. Di saat yang sama, pedangnya berkelebat. Srash! Darah segar kembali memercik, dan satu lagi luka besar menganga di dada serigala bulan. Namun kali ini, serigala bulan sama sekali tidak peduli saat ia melayangkan sepasang cakarnya yang ganas ke arah Ning. Cakarnya yang setajam pisau menyayat udara. Ning mundur dengan tenang sambil menggunakan pedangnya untuk menangkis. Klang! Cakar kiri serigala bulan menghantam pedang tajam itu. Cakarnya seolah berubah menjadi kait yang tiba-tiba mencengkram pedang. Namun, bagaimana mungkin pedang Ning yang dialiri kekuatan pemurnian tubuh Dewa Iblis bisa ditangkap begitu saja? Jika keduanya berbenturan lalu langsung terpental menjauh, akibatnya tidak akan terlalu buruk. Namun, serigala bulan ingin melawan kekuatan itu secara langsung dengan cakarnya, sehingga ia menghantamkannya keras-keras pada pedang itu. Krak! Cakar kiri serigala bulan tampak jelas memerah karena darah, dan sayup-sayup terdengar suara tulang retak. Wus! Cakar yang satu lagi melesat ke arah dada Ning. Jaraknya terlalu dekat, tak ada peluang untuk menangkis. Satu-satunya pilihan Ning adalah menarik napas dalam-dalam dan dadanya seketika menyusut sedalam 3 cm. Seret, pakaian bulu binatang yang alot di dada Ning robek. Darah menyembur kemana-mana dan Ning pun terlempar, menghantam tanah hingga membuatnya retak akibat benturan tersebut. Ning bergegas menjauh. Terluka, Ning menatap serigala bulan. Matanya menyipit. Tadi, serigala bulan rupanya nekat menggunakan cakarnya untuk menahan pedang Ning secara langsung. Serigala bulan melolong, tidak memedulikan luka yang mendaranya. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Cakar kirinya kini setengah lumpuh, dan kecepatannya pun menurun drastis. Namun, hantaman cakar yang mengenai Ning telah merobek pakaian kulit binatang milik Ning. Pakaian kulit binatang itu adalah bagian dari bulu makhluk Xiantian. Tanpa dialiri kekuatan siluman, pertahanannya memang sedikit melemah. Tetapi secara umum, bulu dari makhluk Xiantian mampu menahan serangan monster ranah Houtian. Namun, serigala bulan melolong adalah binatang ilahi. Serangan kekuatan penuhnya bisa mengoyak bulu tersebut. Demi melatih dirinya lebih jauh, meskipun Ning memiliki perlindungan dari baju bintang emas dan bisa menggunakannya untuk melindungi seluruh tubuh, ia telah menyusutkan radius pertahanannya agar hanya melindungi area-area paling vitalnya. Pertarungan hidup mati berbeda dengan latih tanding. Aku tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman yang kudapat saat latih tanding. Ning segera mengubah perhitungannya. Saat latih tanding, tak akan ada yang melakukan tindakan bunuh diri. Tapi dalam pertarungan hidup mati, tujuannya adalah membunuh lawan.
Demi tujuan ini, harga apapun pantas dibayar. Aku harus lebih berhati-hati dan waspada. Ning ibarat spons, dengan cepat menyerap pengalaman yang ia pelajari. Bekas luka yang parah di dadanya tampak menyusut. Pendarahannya mulai berhenti, dan tak lama kemudian luka itu menutup sepenuhnya. Hanya menyisakan garis merah yang perlahan memutih, kembali menjadi kulit yang mulus. Tidak ada kerusakan permanen sama sekali. Inilah kemampuan penyembuhan luar biasa yang diberikan oleh pemurnian tubuh Dewa Iblis. Teknik pemurnian tubuh Dewa Iblis biasa mengharuskan seseorang untuk mencapai ranah Xiantian sebelum bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Namun Ning berlatih pemurnian tubuh Dewa Iblis nomor 1 dan kemampuan penyembuhannya hampir menyamai tingkat regenerasi tersebut. Bagus, Ning tersenyum. Dia malah merebut pedangku. Pedang itu tertancap tepat di bawah cakar serigala bulan. Monster itu menatap Ning, matanya memancarkan haus darah yang tiada batas. Kemampuan pemulihan mengerikan dari pemuda manusia di depannya ini membuatnya sadar bahwa ini adalah Dewa Iblis berwujud manusia dengan kemampuan penyembuhan yang bahkan lebih hebat dari binatang ilahi. Ning mengibaskan tangan kanannya, dan sebilah pedang tajam lain muncul di genggamannya. Ayo lagi! Ning berkelebat menjadi bayangan saat ia menerjang ke arah serigala bulan. Serigala bulan melolong juga ikut menerjang maju. Keduanya saling serang berulang kali, setiap kali bertukar pukulan yang nyaris merenggut nyawa lawan. Ning memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, kekuatan yang mengerikan, dan gaya serangan pedang yang ganas. Di sisi lain, serigala bulan melolong menggunakan taring, cakar tajam, dan ekornya sebagai senjata. Selain itu, tubuhnya sangat besar, sehingga sebagian besar luka dari senjata tidak terlalu mengancam nyawanya. Jadi dia hanya menggunakan baju bintang emas untuk melindungi titik vitalnya. Senyum langka muncul di wajah Yi Chuan. Ning benar-benar berusaha keras. Xue mulai gugup saat menonton. Tubuh putranya berlumuran darah. Sebagai ibunya, bagaimana mungkin ia tidak cemas? Jangan khawatir. Ning tetap menutupi titik-titik vital di tubuhnya dengan baju bintang emas. Bahkan jika dia terluka, lukanya tidak akan mengancam nyawa, ucap Yi Chuan. Paling-paling dia mungkin kehilangan satu lengan atau kaki, tapi dengan kemampuan regenerasinya, dia akan menumbuhkannya kembali dalam waktu singkat. Kehilangan lengan atau kaki? Xue tak urung menjadi panik, tetapi ia tahu betapa sulitnya jalan untuk menjadi seorang ahli. Meskipun Ning memiliki tubuh Dewa Iblis, saat ini napasnya tersengal-sengal. Pakaian bulu di tubuhnya sudah robek di banyak tempat, dan luka di tubuhnya menutup dengan cepat. Serigala bulan mengeluarkan geraman putus asa. Makhluk itu memaksakan diri untuk berdiri tegak, tapi kedua cakarnya gemetar, seolah bisa tumbang kapan saja. Tubuhnya dipenuhi puluhan luka besar yang menganga, dan terdapat satu luka tusuk yang sangat mematikan di kepalanya. Kedua kakinya telah hancur. Bisa tetap berdiri saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa baginya. Kau kalah. Ning mengusap darah dari sudut matanya, lalu berkata, kekuatanku sebenarnya lebih besar darimu, tapi kemenanganku cukup sulit diraih. Alasannya karena saat menghadapi niat membunuh dan kepuasanmu, aku tidak bisa tenang dan mengerahkan kekuatan penuhku. Kau adalah siluman pertama yang pernah kubunuh. Karena itu, aku akan membiarkanmu mati di bawah seranganku yang paling kuat. Wush! Pedang kedua mendadak muncul di tangan kiri Ning. Sambil memegang sepasang pedang, ia menatap serigala bulan. Ning mendadak melesat sangat cepat, menerjang ke arah serigala bulan. Serigala bulan mengeluarkan lolongan terakhir seraya ikut menerkam ke arah Ning. Dua kilatan cahaya raksasa tiba-tiba muncul, menghancurkan salah satu kaki serigala bulan yang masih utuh, lalu disusul kilatan lain. Luka besar berbentuk silang menganga di kepala serigala bulan, membuat darah dan isi otaknya berhamburan kemana-mana. Ning mendarat di tanah. Serigala bulan melolong ambruk ke tanah. Serpihan otaknya berjatuhan dari luka besar di kepalanya. Bulunya ternoda oleh tanah, dan bulu peraknya yang dulunya indah, kini berubah menjadi campuran lumpur dan darah yang sangat kotor. Ia telah mati. Bagaimana perasaanmu? Yi Chuan menatap putranya dari atas. Rasanya luar biasa. Ning menatap ayahnya. Matanya menyala penuh semangat. Ayo, kita lakukan ini setiap hari. Kelopak mata Yi Chuan berkedut. Ia bergumam. Kau pikir menangkap binatang ilahi ranah Houtian tahap puncak itu mudah? 3 hari sekali saja. Dan sebagian besar hanya binatang siluman biasa. Kalau kau ingin binatang ilahi, itu untung-untungan. Aku akan mengatur agar binatang siluman terkuat di kastil naga disisihkan untuk latihanmu. Ning mengangguk.
Kalau aku bertemu binatang siluman yang lebih lemah, aku hanya akan mengandalkan tenaga dalamku saja. Mengingat besarnya kekuatan tubuh Dewa Iblis, binatang siluman ranah Hotian puncak biasa akan hancur hanya oleh kekuatan fisik murni. Inilah sebabnya hanya binatang ilahi yang memiliki garis keturunan Dewa Iblis dalam darah mereka yang bisa mengimbangi Ning. Waktu berlalu, Ning bertarung dengan satu demi satu binatang siluman, dan teknik pedang serta teknik gerakan kakinya tumbuh semakin sempurna. Di saat yang sama, ia belajar bagaimana menjaga ketenangannya dengan lebih baik dalam pertarungan hidup mati. Jika hatinya tidak tenang, maka kekuatannya tidak akan bisa ditampilkan secara sempurna. Musim gugur pun tiba. Gunung Walet menjadi sangat dingin, dan kehidupan beberapa suku yang lemah menjadi semakin sulit, terutama saat mereka menghadapi serangan ganas dari beberapa binatang siluman dari kedalaman pegunungan. Beberapa suku kecil bisa saja musnah. Bumi bergetar. Di atas padang gurun yang tandus dan sunyi ini, sekelompok besar penunggang kuda berzirah hitam sedang memacu binatang berbulu panjang mereka. Mereka tampak seperti banjir hitam yang menerjang melintasi dataran tersebut. Berhenti! Sebuah perintah dingin terdengar. 300 penunggang berzirah hitam tersebut seketika berhenti. Komandan, ini adalah lokasi tempat siluman ular itu terakhir kali muncul. Ini adalah wilayah suku Tanduk Tajam. 3 hari lalu, siluman itu mendadak menyerang suku Tanduk Tajam, menelan 18 orang dan membunuh lebih dari 100 orang. Suku Tanduk Tajam hancur total, ucap seorang penunggang berzirah hitam dengan hormat. Makhluk ini telah menjadi bencana selama berbulan-bulan. Dia telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menghancurkan belasan suku. Namun, semua suku itu adalah suku kecil. Secara logika, makhluk ini seharusnya binatang siluman ranah Hotian, tahap puncak dengan garis keturunan Dewa Iblis, atau mungkin siluman besar yang baru saja mencapai ranah Xiantian. Pria berjanggut yang menunggangi harimau putih dan mengenakan zirah sisik berwarna merah api itu mengangguk. Siluman ular ini telah membuat kekacauan sesuka hatinya di wilayah yang dikuasai oleh klan Ji, prefektur barat kita. Dia pantas mati. Dia hanya muncul di wilayah ini, kalian semua bagi menjadi 30 unit kecil dan mulailah mencari. Begitu kalian menemukannya, segera lepaskan panah suar. Baik, 300 penunggang berzirah hitam menjawab serempak. Segera, 300 penunggang berzirah hitam yang perkasa terbagi menjadi 30 unit kecil dan menyebar untuk mencari ke berbagai arah. 2 hari kemudian, di dalam hutan yang rimbun, sekelompok besar penunggang berzirah hitam sedang mengepung seekor siluman ular. Makhluk ini adalah ular raksasa berwarna merah darah, memancarkan cahaya perak di sekeliling perutnya. Di bagian perutnya, terdapat 2 pasang cakar lentur dengan 4 jari, serta sepasang mata merah yang menakutkan. Namun saat ini, ular raksasa itu telah tertutup sepenuhnya oleh jaring raksasa. Tak peduli sekeras apapun ia meronta, ia tak bisa lepas. Pria berjanggut dengan zirah merah tertawa keras. Ular bodoh, kau tertangkap hidup-hidup dengan begitu mudah. Ikat dia. Baik. Seketika, puluhan ksatria berzirah hitam melemparkan rantai hitam satu persatu, mengarahkannya pada ular raksasa itu, dan dengan cepat mengikatnya. Ular merah itu terikat begitu kuat, sehingga meski ia menggeliat, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, ia telah terbungkus sepenuhnya oleh rantai logam dan terikat sangat kencang hingga tak bisa lagi membuka mulutnya. Komandan, dari mana asal ular raksasa ini? Kenapa dia punya 2 pasang cakar? Seorang penunggang berzirah hitam di dekatnya merasa penasaran. Tak peduli berapa lama ia berpikir, ia tak bisa mengenali jenis binatang ilahi apa ini. Pria berjanggut itu tertawa. Makhluk jenis ular seringkali memiliki darah campuran. Aku sendiri sudah melihat lebih dari 100 ular dengan darah Dewa Iblis. Hanya saja beberapa garis keturunan sangat murni, karenanya mereka menjadi terkenal dan diberi nama. Semacam binatang ilahi campuran seperti ini tidak punya nama sama sekali. Tuan Muda butuh beberapa binatang siluman ranah Hotian yang kuat untuk melatih pedangnya. Siluman ular ini akan jadi pilihan yang bagus. Pria berjanggut menatap ular itu menimbang-nimbang lalu mengangguk puas. Bawa dia kembali. Baik, para penunggang berzirah hitam menjawab dengan hormat. Komandan resimen ini adalah makhluk Xiantian yang bernaung di bawah klan Ji, prefektur barat, ahli pemanah nomor 1, Meng Yu. Meng Yu masih menjadi salah satu instruktur Tuan Muda Ning, dan tak diragukan lagi di dalam klan Ji, ia memihak pada Ji Yuyang dan Ji Sichuan. Selain itu, Meng Yu merasa cukup bangga karena telah mengajar Ning.
Kabar tentang bagaimana Tuan Muda Ning menggunakan binatang siluman untuk melatih ilmu pedangnya telah tersebar sejak lama. Lagi pula, karena ia membunuh satu binatang siluman setiap 3 hari, banyak binatang siluman yang terbunuh. Hampir seluruh binatang ini dibawa kembali oleh para penunggang berzirah hitam, sehingga kabar tersebut dengan cepat tersebar di kalangan pasukan. Tuan Muda Ning sudah lama mencapai puncak ranah Houtian, dan ilmu pedangnya sudah berada di tingkat menyatu dengan pedang. Selain itu, dia juga berlatih teknik pedang paling kuat milik klan Ji, kita. Membunuh binatang siluman ranah Houtian puncak tentu sangat mudah baginya. Kabarnya, dia bahkan telah membunuh seekor binatang ilahi ranah Houtian. Pikirkan siapa Tuan Muda Ning itu. Dia pasti punya senjata berharga yang sangat tajam dan tak bisa ditangkis. Dengan senjata seperti itu, serta mengandalkan ilmu pedang tingkat lanjutnya, membunuh binatang ilahi ranah Houtian puncak tidaklah terlalu sulit. Kabar yang beredar di antara prajurit prefektur barat sangat hidup dan penuh bumbu hayalan. Bahkan anggota klan Ji yang kuat lainnya di prefektur barat, Ji Li, percaya bahwa anak kecil bernama Ning itu hanya bisa membunuh binatang ilahi karena memiliki semacam senjata berharga. Kastil Naga, di dalam kandang besar. Setiap binatang siluman bertubuh kuat dengan bintik-bintik hitam tergeletak di tanah. Bulu tebal di tubuhnya robek di banyak tempat, dan darah dari luka-luka besar itu menodai tanah. Ning masih berdiri di sana, mengerutkan kening sembari merenung. Pedang tajam di tangannya menghilang begitu saja. Saat bertarung dengan sebagian besar binatang siluman Houtian puncak, ia hanya menggunakan tenaga dalamnya, dan senjata yang ia gunakan adalah senjata yang cukup bagus, yang tak bisa dibilang sebagai senjata berharga. Bagaimanapun juga, kekuatan fisiknya sudah begitu besar, sehingga menggunakan senjata berharga malah akan membuat latihan tersebut sia-sia. "Jining!" terdengar suara dari atas. Ning mendongak menatap ayahnya yang berada di panggung penonton. Hal ini membuat Ning sangat terkejut. "Ayah, mengapa ayah datang?" Karena ia bertarung setiap 3 hari di Kastil Naga ini, ayahnya tidak pernah hadir di puluhan pertarungan berikutnya setelah pertarungan pertama melawan serigala bulan melolong itu. "Aku ingin melihat sejauh mana perkembangan ilmu pedangmu," ucap Yi Chuan. "Apakah kau sudah mencapai inisiasi?" "Belum," Ning menggeleng. Aku belum ahli dalam satu pun dari sekian banyak serangan yang ada di dalam sutra Tetesan Hujan atau Pedang Api Halilintar. Sutra Tetesan Hujan memiliki 9 jurus serangan secara keseluruhan. Pedang Api Halilintar memiliki 3 jurus serangan. Jurus-jurus serangan ini sangatlah istimewa. Jika seseorang bisa melatihnya hingga tingkat tinggi, ia akan merasa seolah-olah telah menyatu dengan dunia dan mampu mengerahkan kekuatan dunia itu sendiri. Inilah yang disebut inisiasi. Namun ini tidak berarti orang tersebut telah mencapai tingkat ketiga dalam ilmu pedang, menyatu dengan dunia. Sebab tingkat menyatu dengan dunia yang sesungguhnya adalah ketika seseorang dapat menggunakan serangan pedang apapun, entah itu sekedar tusukan, tebasan, atau sayatan, dan mampu mengerahkan kekuatan dunia dalam serangan itu. Hanya saat itulah seseorang bisa dikatakan berada di tingkat menyatu dengan dunia. Inisiasi hanya berarti seseorang dapat mencapai efek menyatu dengan dunia untuk sementara waktu saat menggunakan teknik tertentu. Menurut perkataan ayahnya, ketika mencapai inisiasi, seseorang telah mencapai tingkat keahlian tertentu dalam suatu teknik. Bila seseorang mencapai tingkat menyatu dengan dunia, itu artinya ia telah menguasai teknik tersebut. Menurut legenda, ada tingkat yang bahkan lebih tinggi dan lebih mendalam di atas tingkat menyatu dengan dunia. Teknik Sutra Tetesan Hujan dan Pedang Api Halilintar diciptakan oleh mereka yang telah melampaui tingkat menyatu dengan dunia. "Kau tidak perlu terus-terusan memaksakan diri dalam berlatih pedang," ucap Yi Chuan. "Hari ini, ajaklah Chun Chao dan Chu Ye jalan-jalan." Ning mengangguk. "Baik, ayah." Ning menoleh dan pergi melewati terowongan sempit itu. Sementara untuk mayat binatang siluman yang mati, akan ada yang mengurusnya nanti. Kota prefektur barat memiliki ratusan ribu penduduk. Ini adalah kota besar. "Tuan muda, sudah lama sekali kita tidak jalan-jalan." Chun Chao dan Chu Ye, dua pelayannya, tampak sangat senang saat mereka mengikutinya. Ning tersenyum sambil menyusuri jalan. Ini adalah salah satu jalan paling ramai di seluruh kota prefektur barat. Umumnya, semua pedagang akan melewati jalan ini. Jalan itu biasanya selebar 10 meter, tetapi ada begitu banyak kedai dagang di setiap sisinya sehingga memakan hampir separuh ruang jalan, menyisakan ruang berjalan selebar 7 meter. "Lihat wanita ini, lihat dadanya yang montok, pantatnya yang besar.
Dia pasti bisa melahirkan banyak bayi. 10 kulit domba untuknya. Orang-orang ini adalah prajurit tangguh. Mereka semua bisa mengangkat beban lebih dari 450 kilogram. Cukup 5 batang emas. Jika kau membeli satu, kami akan memberi bonus seorang anak. Seorang pria botak berpakaian bulu binatang berteriak sekeras-kerasnya. Ada puluhan prajurit berpakaian bulu yang berjaga di sekelilingnya. Sementara ia juga memiliki banyak budak yang mengenakan pakaian bulu kotor dan compang-camping. Mereka semua menatap sekeliling dengan iba, berharap akan bertemu majikan baik hati yang mau membeli mereka. Ada tanda di atas kepala mereka. Tanda ini menunjukkan bahwa mereka sedang dijual. Mereka berjalan santai dan melihat-lihat. Ada pedagang budak, pedagang bulu binatang, pedagang senjata, pedagang hewan, pedagang binatang siluman. Semua jenis orang ada di sini. Bahkan ada beberapa buku berharga, senjata berharga, racun dan ramuan herbal, buku pedoman rahasia, dan barang-barang lain yang dijual. Lebih dari 100 prajurit suku kami gugur demi mendapatkan senjata berharga ini. Lalu kami harus berjuang melewati alam liar dan menghadapi rintangan tak terhitung jumlahnya sebelum sampai di kota prefektur barat. Kami bahkan tak rela menjualnya seharga 30 keping emas kepala binatang. Tapi kau malah menawar 10 keping? Itu terlalu murah, minimal 100 keping emas. Seorang pria bersuara parau berteriak di dekat mereka. Ning menoleh karena penasaran. Ia melihat puluhan orang mengelilingi 3 pria bertubuh kekar yang mengenakan pakaian bulu hitam pekat. Salah satu di antara mereka memiliki ular hitam yang melingkar di lengannya. Pria itu melanjutkan, 100 keping emas. Siapapun yang membayar 100 keping bisa membawanya pergi. Serakah sekali. Dia benar-benar berani minta 100 keping emas. Gumam Chun Chow dan Chiu Ye bersamaan. Ning juga merasa terkejut. 1 keping emas kepala binatang itu beratnya sekitar 4,5 kilogram. 100 keping berarti 450 kilogram emas. Walau bagi tuan muda dari klan Ji, jumlah tersebut tidak ada artinya, bagi suku biasa, itu adalah harta yang sangat melimpah. Biar setajam apapun, itu cuma senjata biasa. Bukannya senjata itu artefak magis yang sempurna. Itu cuma artefak magis rusak yang cuma bisa dipakai sebagai senjata. 20 keping, paling banyak aku bayar 20 keping. Kau mau jual, aku yang beli. Seseorang menawar. 100 keping. Pria itu sama sekali tak goyah. 2 pria di sisinya mengawasi kerumunan dengan saksama. Takut ada yang mencoba merebut harta mereka. Demi pusaka ini, banyak orang di suku mereka yang mati. Dan saat mereka menempuh perjalanan dari suku mereka ke kota melewati alam liar yang sunyi, puluhan prajurit lagi gugur. Mereka harus menjual pusaka ini dengan harga tinggi. Setelah menjualnya, mereka akan membeli beberapa budak dan senjata bagus guna meningkatkan kekuatan suku mereka. Coba kulihat. Ning melihat artefak magis yang digenggam pria itu dan segera maju selangkah. Orang-orang di sekitar sana serempak menoleh padanya. Tuan muda, itu tuan muda klan Ji, putra pedang tetesan hujan. Banyak orang yang dengan sopan mundur. Siapapun yang mampu membayar harga setinggi itu pastilah orang yang luar biasa. Lagi pula dalam beberapa tahun terakhir, Ning pergi keluar kota setiap hari bersama anjing rawa putih untuk berlatih memanah. Setiap kali mereka meninggalkan kota, banyak orang melihat dan mengenalinya sebagai tuan muda klan Ji yang agung. Mereka yang tidak mengenalnya pun, setelah mendengar perbincangan orang lain, ikut tahu siapa dirinya. Ketika pria dengan ular hitam itu melihat semua orang mundur, lalu mendengar kata tuan muda klan Ji dan putra pedang tetesan hujan, ia seketika merasa sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Sebagai orang-orang yang tinggal di wilayah klan Ji, mereka semua tahu kisah legenda pedang tetesan hujan. Ia adalah ahli nomor 1 di seluruh area sekitar prefektur barat klan Ji, sosok yang dihormati layaknya dewa. Dan orang di depannya ini adalah anak tunggal dari pedang tetesan hujan. Coba kulihat, ucap Ning. Tuan muda yang terhormat, silakan dilihat. Pria itu dengan hormat menyerahkan pedangnya dengan kedua tangan. 2 pria di belakangnya merasa sangat gugup. Mereka takut tuan muda dengan status yang sangat tinggi dan mulia ini hanya akan mengambil paksa harta mereka. Di antara suku-suku, sangat lazim bagi orang kuat atau berstatus tinggi untuk merampas harta dengan paksa. Walau hal itu dilarang di kota prefektur barat dan tak ada yang berani menentang hukum klan Ji. Pemuda di depan mereka adalah tuan muda klan Ji, anak tunggal pedang tetesan hujan. Ning menerima pedang tersebut dan tangannya sedikit menurun karena menahan beratnya. Ini adalah pedang berwarna hitam pekat. Sarung pedangnya yang tebal dan hitam terlihat sangat biasa dan tanpa hiasan.
Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya sarung itu menyimpan 3 bilah pedang. 1 sarung, 3 pedang. Dengan terkejut, Ning menarik pedang-pedang itu. Saat menarik ketiga pedang tersebut, cahaya dingin berkilat di permukaannya, dan aksara-aksara kuno yang pecah bersinar redup. Sayang sekali, Ning menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Ia telah melihat banyak artefak magis di prefektur itu. Melihat aksara-aksara misterius dan kekuatan yang memancar darinya, ia tahu bahwa pedang ini dulunya adalah sebuah artefak magis. Kemungkinan besar ini adalah 3 pedang terbang yang dikendalikan oleh seorang kultivator immortal. Namun, aksara-aksara ini nyaris hancur seutuhnya. Jelas, artefak magis ini rusak parah. Sekarang pedang ini hanya bisa digunakan sebagai senjata biasa. Sret, Ning menguji ujung jarinya pada bilah pedang itu. Hati-hati, itu sangat tajam. Pria dengan ular itu berseru cemas. Artefak magis ini bisa memotong batu seperti memotong tahu. Ning merasakan kulit di ujung jarinya sedikit bergetar. Ia tak ayal terkejut. Aku menggunakan baju bintang emas untuk melindungi tubuhku yang saat ini menyelimbuti setiap inci kulitku. Barusan, saat aku tak sengaja menggoreskan jariku, ujung pedang itu sebenarnya mengenai baju bintang emas. Kalau aku mengayunkan pedang itu keras-keras, pedang itu mungkin akan menembus pertahanan baju bintang emas. Aku menyusuri jalanan kota setiap hari sewaktu berangkat latihan memanah dan sudah melihat banyak senjata, tapi aku belum pernah melihat senjata yang begitu tajam. Orang lain hanya merasa kalau senjata ini sangat tajam, namun mereka tidak tahu seberapa tajam sebenarnya. Akan tetapi Ning merasa bahkan baju bintang emas miliknya akan kesulitan menahan pedang ini. Aku menginginkan senjata ini. Ning menatap pria yang membawa ular itu. Pria itu merasa gembira sekaligus gugup. Ia buru-buru menjawab, "Tuan Muda, demi senjata ini, suku kami..." Berhadapan dengan pemuda berstatus tinggi ini, ia merasa gugup dan tak berani menuntut harga tertentu. Tangkap ini." Dengan satu kibasan tangan, sekeping emas kebiruan muncul di telapak tangan Ning. Ia langsung melemparkannya kepada pria berular hitam itu. Hanya kepingan emas sekecil ini, pria yang membawa ular hitam dan 2 temannya tampak kalut. Mereka menatap emas kebiruan yang hanya sebesar jari kelingking tersebut. Bahkan emasnya tidak murni. Tuan Muda yang terhormat!" Ketiga pria itu berseru memohon. Bagaimana mungkin mereka pulang ke suku hanya dengan kepingan emas ini? Rekan-rekan prajurit suku mereka sedang menunggu di luar kota. Tak ada satupun yang rela masuk karena biaya masuknya memakan harga selembar kulit domba atau barang lain yang senilai. Dasar bodoh, itu emas petir. Aku berani bayar 100 emas kepala binatang untuk sekeping emas petir itu. Hanya 100? Untuk ukuran sebesar itu, aku berani bayar 160 keping emas. Aku bisa menyuruh orang mengambil emasnya sekarang juga. Orang-orang di sekitar langsung berebut menawar. Mereka semua memiliki kedudukan di kota prefektur barat, berasal dari klan yang memiliki makhluk Xiantian atau anggota suku kuat di sekitar prefektur barat. Tentu saja penilaian mereka sangat tajam. Pria berular hitam itu buru-buru menggenggam erat kepingan emas petir tersebut. Ia bisa merasakan bobotnya jauh melampaui emas biasa. Ia bertukar pandang dengan 2 temannya, terperanjat sekaligus kegirangan. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda yang hebat." Ketiga pria itu tak henti-hentinya bersyukur. Baru sekarang kalian berterima kasih. Pedang Tetesan Hujan adalah tokoh besar yang sangat terkenal. Bayangkan setinggi apa kedudukan putranya. Bagaimana mungkin dia merampas senjata kalian? Sejumput kecil hartanya yang dia berikan cuma-cuma sudah cukup membuat kalian terhenyak. Seorang pria tua gemuk berbalut pakaian bulu di dekat mereka berseru. Jelas sekali kata-kata itu sengaja diucapkan agar terdengar oleh Ning. Ning terkekeh, lalu dengan santai menyingkirkan sarung beserta 3 pedang itu ke dalam kali stone. Ruang penyimpanan di dalam batu tersebut cukup terbatas, sehingga ia hanya membawa sedikit emas kepala binatang. Sisanya hanya berisi berbagai benda berharga. Di dalam aula, Ji Chuan duduk di kursi utama, sementara Yu Qixue duduk di sebelah kirinya. Keduanya sedang menyantap makanan di meja dengan tenang. Wus! Sesosok bayangan bergegas masuk. Itu adalah Ning yang baru saja pulang jalan-jalan. "Ayah, Ibu," sapanya buru-buru. Ji Chuan mengerutkan kening. "Kenapa kau sampai lupa waktu saat keluyuran di luar?" Ning menurut dan tak berani membalas. Ia bergegas menuju kursinya, duduk dan mulai makan. Makan siang mereka cukup mewah, dipenuhi berbagai macam daging, roti, dan anggur. Nafsu makan Ning saat ini sangat luar biasa.
Ia melahap hampir seluruh makanan dan minuman di meja dalam sekejap mata. Xue tertawa melihat putranya melahap makanan layaknya orang kelaparan. Ayah, ibu, Ning tiba-tiba teringat pada sarung dan ketiga pedang yang baru dibelinya. Waktu jalan-jalan tadi, aku bertemu 3 prajurit suku. Sepertinya mereka datang dari daerah pelosok yang miskin ke kota prefektur barat ini hanya untuk menjual senjata ilahi. Dan aku memutuskan untuk membelinya. Senjata ilahi? Yi Chuan mengingat. Di gudang pusaka klan Ji kita di prefektur barat ini ada banyak sekali senjata ilahi. Bukankah dulu kau sudah memilih 2 senjata? Mana mungkin pedagang rendahan di kota punya barang bagus? Karena Ning belum mencapai ranah Shantian dalam pemurnian Qi, ia tentu saja belum bisa mengendalikan artefak magis apapun. Itulah sebabnya ia pergi ke gudang pusaka untuk memilih 2 pedang ilahi. Meski begitu, ia tetap hanya memakai senjata biasa saat berlatih di dalam kandang. Ayah, 2 senjata dari gudang itu kalah jauh dibandingkan yang baru kubeli ini, ucap Ning dengan sungguh-sungguh. Oh? Yi Chuan menatap putranya. Ning menjelaskan. Sebenarnya yang kubeli adalah artefak magis tipe pedang yang sudah rusak. Ada ukiran rune sihir di permukaannya, tapi sudah hancur total. Jadi pedang ini cuma bisa dipakai sebagai senjata biasa yang cukup tajam. Tapi ketajamannya luar biasa, jauh melampaui senjataku sebelumnya. Kalau aku mengerahkan sedikit tenaga, aku bisa menembus baju bintang emas. Wajah Yi Chuan menampakkan keterkejutan. Coba kulihat. Ning menjulurkan tangannya, dan sarung pedang polos beserta ketiga pedang itu pun muncul. Ia berdiri dan membawanya kepada sang ayah. Yi Chuan menerimanya dan mengamati sarung itu lekat-lekat, lalu mencabut ketiga pedangnya. Rune sihir pada pedang ini memang sudah hancur total, tapi rasanya ini memang artefak magis pedang terbang. Sayang sekali kondisinya rusak. Kebanyakan artefak magis yang rusak tidak ada harganya. Paling-paling hanya bisa dijual untuk dilebur menjadi bahan lain. Ning mengangguk. Ia sudah membaca banyak buku dan tahu bahwa artefak magis yang rusak tak bernilai tinggi. Bahan pembuat artefak magis telah melewati berbagai teknik peleburan. Bahkan jika dihancurkan kembali, komponen aslinya tak akan banyak yang bisa diselamatkan. Yi Chuan mengusap ujung pedang dengan jarinya, dan setitik darah muncul di sana. Wajahnya berubah takjub. Tajam sekali. Tanpa aliran tenaga sedikit pun, pedang ini masih luar biasa tajam. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Sure, coba lihat. Kau tahu dari mana asalnya? Yuchi Sure menerimanya dan mengamatinya dengan seksama. Beberapa saat kemudian, ia menggeleng pelan. Aku tidak tahu, ucapnya. Ibu, seandainya artefak magis pedang terbang ini tidak rusak, apakah ini termasuk artefak magis berperingkat? Tanya Ning cepat. Tentu saja. Sure mengangguk. Walaupun rusak, ketajamannya masih sebanding dengan beberapa artefak magis tak berperingkat. Saat kondisinya utuh, tentu saja ini artefak magis berperingkat. Hanya saja aku tidak bisa memastikan peringkat pastinya. Mungkin tak ada seorang pun di seluruh wilayah sekitar Gunung Walet yang bisa menilainya. Ning mengangguk paham. Artefak magis milik praktisi pemurnian Qi ranah Shantian. Pada umumnya tidak berperingkat. Hanya murid Zifu ke atas yang memiliki artefak magis berperingkat. Memalsukan atau menciptakan artefak magis jauh lebih sulit lagi. Tak ada satupun orang di seluruh wilayah Gunung Walet yang diketahui mampu menempanya. Mungkin hanya di suku-suku kuno yang sangat kuat nun jauh di sana terdapat ahli yang mampu menciptakan artefak magis. Dinasti Xia Agung telah bertahan sejak era Dewa Iblis hingga sekarang. Yi Chuan mengembalikan sarung dan ketiga pedang itu kepada putranya. Dinasti itu menguasai wilayah yang tak terhitung jumlahnya dengan sejarah triliunan tahun. Entah sudah berapa banyak suku yang bangkit, runtuh, atau musnah, dan seberapa banyak harta yang mereka tinggalkan. Tidak aneh jika ada artefak magis yang tersisa dari peperangan. Klan kita juga punya ratusan artefak magis rusak yang sebagian besar tak diketahui asal-usulnya. Namun, artefak magis rusak yang masih setajam ini sangatlah langka. Pedang ini sangat cocok untuk kau gunakan. Xue menimpali. Ning, kelak saat kau mencapai ranah Shantian dan mengalirkan energi kehidupanmu ke dalam artefak magis tak berperingkat, kekuatannya mungkin masih kalah dibandingkan 3 pedang ini. Ning mengangguk. Artefak magis bisa menjadi sesuatu yang sangat mendalam dan tak terduga. Pada umumnya, saat praktisi pemurnian Qi menggunakan artefak magis, mereka bisa mengerahkan ribuan kekuatan yang aneh-aneh. Namun, bagi praktisi pemurnian tubuh Dewa Iblis, keahlian utama mereka tetaplah pertarungan jarak dekat. Mereka memiliki tubuh yang nyaris tak bisa dihancurkan, kekuatan besar,
kecepatan, dan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Itulah sebabnya, meski menggunakan artefak magis sekalipun, praktisi pemurnian tubuh Dewa Iblis biasanya lebih memilih senjata seperti pedang, belati, tombak, dan sejenisnya. Sarung dan ketiga pedang ini akan terus berguna untukku, bahkan setelah aku menjadi makhluk Xiantian, batin Ning dengan gembira. Karena benda ini kemungkinan besar akan menemaniku dalam waktu yang sangat lama. Aku harus memberinya nama. Aku akan menamainya pedang Dark North. Ada alasan khusus kenapa Ning tiba-tiba memikirkan Dark North. Di masa lalu, saat ayahnya, Ji Yichuan, meninggalkan Gunung Walet dan mengembara di dunia luar yang luas, ia pernah pergi jauh ke utara, ke samudra tanpa batas. Lautan raksasa itu bernama Laut Dark North. Di sana terdapat banyak sekali pulau. Ji Yichuan menjelajah dari satu pulau ke pulau lain, dan di sanalah ia bertemu dengan Yu Qixue. Mereka berdua lalu menjadi rekan seperjalanan. Setelah melewati berbagai pertempuran hidup dan mati, benih cinta tumbuh di antara mereka berdua, hingga akhirnya Xue mengandung. Demi kandungan tersebut, mereka akhirnya meninggalkan Laut Dark North yang berbahaya dan kembali ke Gunung Walet. Namun, di tengah perjalanan, mereka tertimpa bahaya dan Yu Qixue mengalami luka parah. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa mereka mengatakan bahwa Ning menderita luka sejak dalam kandungan. Pada saat genting tersebut, binatang ilahi, anjing rawa putih, menggendong Xue di punggungnya dan membawanya melarikan diri. Itulah sebabnya Yichuan sering berkata bahwa Paman Putih pernah menyelamatkan nyawa Ning. Kedua orang tuanya bertemu, saling jatuh cinta, lalu mengandungnya di Laut Dark North. Kata Dark North tentu saja memiliki makna yang sangat istimewa bagi Ning. Ayah, ibu, ucap Ning sungguh-sungguh. Aku sudah memberikan nama untuk sarung dan ketiga pedang ini. Namanya adalah pedang Dark North. Di saat yang sama, ketika Ning mendapatkan pedang Dark North di sebuah wilayah di dalam Gunung Walet yang dikenal sebagai Danau Ular Bersayap. Danau Ular Bersayap adalah sebuah danau raksasa yang membentang sepanjang hampir 100 km. Saking besarnya hingga ujungnya tak terlihat oleh mata. Seperti kata pepatah, gunung yang dalam dan danau yang luas selalu menjadi sarang bagi siluman. Pepatah itu sama sekali tidak salah. Danau misterius dan raksasa ini tak pelak lagi dihuni oleh siluman besar beserta siluman kecil dalam jumlah yang tak terhitung. Nama siluman besar penguasa danau ini adalah Serpentwing. Ia adalah siluman kuno yang telah berumur lebih dari 1000 tahun dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sejak lahir ia sudah bisa terbang, serta mampu mengendalikan air maupun racun. Ia benar-benar seekor siluman besar yang ganas dan menakutkan. Jauh di tengah danau terdapat sebuah pulau kecil. Ini adalah sarang Serpentwing. Seekor ular hitam raksasa melingkar dengan panjang tubuh mencapai ratusan meter. Sepasang sayap bersisik raksasanya membentang lebar, seakan menutupi langit. Mata merah menyalanya menatap tajam sekelompok binatang siluman yang gemetaran. Hawa dingin menyelimuti tempat itu, menyisakan lapisan embun beku di atas tanah. Gerombolan padat siluman kecil itu berlutut atau bersujud ke tanah. Lebih dari 100 binatang siluman tergeletak kaku di tanah. Tubuh mereka tertutup embun beku. Mereka telah mati membeku. Boom! Serpentwing yang murka mengaum dengan amarah yang menggelegar. Siluman kecil tersebut terdiri dari berbagai macam jenis ular, kepiting, dan ikan. Mereka menggeram pelan sebagai balasan. Terlihat jelas betapa ketakutannya mereka. Serpentwing mendengus dingin. Semua siluman serentak mundur dengan kecepatan tinggi, seakan baru saja terlepas dari beban yang sangat berat. Banyak dari mereka segera meninggalkan pulau dan menyelam kembali ke kedalaman danau, sementara sebagian lainnya mengambil posisi siaga di berbagai titik pulau. Wus! Ular hitam raksasa itu tiba-tiba menjelma menjadi kabut, lalu mewujud kembali dalam rupa seorang pria berpakaian hitam. Aku, Serpentwing, punya 92 putra. Pria berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Dalam proses pertumbuhan mereka, sebagian besar mati, dan hanya 16 yang bertahan hidup. Dari jumlah itu, hanya satu yang mewarisi garis keturunan Dewa Iblis, putra kesayanganku, Cimang. Pada dasarnya, ular memang makhluk yang penuh birahi. Meski dirinya tak memiliki garis keturunan Dewa Iblis, ia telah bersenggama dengan banyak siluman ranah Houtian. Beberapa di antaranya adalah binatang ilahi ranah Houtian. Bagi seekor siluman kuno yang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, menemui dan berhubungan dengan binatang ilahi ranah Houtian bukanlah perkara sulit. Namun, binatang ilahi sangat sulit untuk hamil,
sehingga hanya satu anak yang berhasil mewarisi garis keturunan Dewa Iblis. Anak itu adalah Cimang, putra yang paling disayanginya. Ia sangat yakin Cimang akan berhasil berevolusi menjadi makhluk Xiantian, dan putranya itu pasti akan memiliki kekuatan dahsyat dengan masa depan yang tak terbatas. Cimang, sudah kuperingatkan sejak lama agar jangan keluar sarang sebelum mencapai ranah Xiantian. Meskipun daging manusia itu enak, kalau kau terlalu banyak memangsa mereka, klan Ji pasti akan menangkapmu. Pria berjubah hitam itu menggeram getir. Cimang diam-diam menyelinap keluar dan menyadari bahwa rasa daging manusia jauh lebih nikmat daripada daging binatang siluman manapun. Daging manusia sungguh sangat lezat. Alhasil, Cimang pun kerap mencuri-curi kesempatan di belakang ayahnya, menyelinap keluar berulang kali untuk memburu dan membantai manusia. "Anakku, aku harus membawamu pulang." Pria berpakaian hitam itu langsung berubah kembali ke wujud ular bersayap raksasanya. Tubuh besarnya melayang ke udara, lalu menjelma menjadi sebuah bayangan hitam yang melesat melintasi langit, menghilang di balik awan. Di sebuah area tertutup yang dikelilingi oleh pagar besar dan menjulang tinggi, pagar kayu ini setinggi 6 meter dan tersambung sangat rapat. Serangan dari kawanan binatang buas dipastikan tidak akan bisa menerobos masuk. Di dalam benteng pagar raksasa tersebut, terdapat rumah-rumah batu, pondok kayu, serta kerumunan pria, wanita, anak-anak, hingga para lansia berpakaian bulu binatang yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah suku biasa yang beranggotakan beberapa ribu orang. Anakku ditangkap di dalam radius puluhan kilometer dari sini. Pria berjubah hitam itu melangkah menyusuri rimbunnya hutan pegunungan, menuju gerbang suku raksasa di hadapannya. Dan ini adalah suku terdekat dari tempat dia diculik. "Berhenti! Berhenti!" Gerbang utama suku tersebut tertutup rapat. Di kedua sisinya berdiri kokoh 2 menara pemanah. Masing-masing menara dijaga oleh 5 prajurit tangguh berbalut kulit binatang. Seluruh busur mereka telah terentang dengan anak panah siap dilepas, membidik lurus ke arah pria berpakaian hitam di kejauhan yang terus berjalan mendekat. "Orang luar, sebutkan urusanmu!" Salah satu prajurit dari atas menara membentak. Pria berjubah hitam itu hanya meliriknya, seolah tengah melirik seekor semut. Langkah kakinya sama sekali tak terhenti. Ia terus berjalan santai menuju gerbang. Melihat respons arogan itu, ke-10 prajurit di atas menara seketika naik pitam. "Bunuh dia!" Seketika itu juga, 10 busur besar melepaskan tembakan serentak. Anak-anak panah itu melolong membelah udara, menghujam ke arah pria berpakaian hitam tersebut. Masing-masing lesatan panah itu mengandung tenaga yang cukup untuk meremukan bongkahan batu besar atau menebang pohon-pohon raksasa. Namun, begitu ke-10 anak panah tersebut tiba di dekat sang pria, semuanya mendadak berderak aneh. Batang-batang panahnya retak, lalu hancur. Pria itu terus berjalan maju tanpa tergores sedikit pun. Gawat! 10 prajurit di atas menara tersentak ngeri. Salah satu dari mereka segera menyambar trompet tanduk sapinya dan meniupnya sekuat tenaga. Suara berat dan tajam dari trompet itu bergema menembus udara dengan cepat menyebar hingga ke sudut-sudut terdalam suku. Mendengar peringatan darurat itu, para pria, wanita, anak-anak, hingga para tetua segera menyambar senjata mereka dan bersiaga. Demi bisa bertahan hidup di dunia semacam ini, semua orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, harus selalu siap bertarung layaknya prajurit di medan perang. Begitu formasi anggota suku terbentuk, mereka meraung marah sembari menyerbu ke arah gerbang. Boom! Gerbang kayu tebal itu tiba-tiba meledak, hancur berantakan. Serpihan kayunya yang tak terhitung jumlahnya melesat liar bagaikan badai jarum. Setiap serpihan itu melesat lebih mematikan daripada hujan panah para prajurit. Hanya dalam sekejap mata, puluhan pejuang yang berdiri dekat dengan gerbang tersebut tewas atau terluka parah. Darah seketika membasahi tanah kering. Namun ajaibnya, sisa prajurit lainnya sama sekali tidak gentar. Mereka justru menerjang semakin buas dengan lolongan yang kian murka. "Tahan!" Sebuah teriakan menggelegar dari belakang. Seorang pria tua berambut putih dengan mantel bulu melesat cepat ke depan bak bayangan buram, menghentikan lajunya tepat di tanah lapang depan gerbang yang telah hancur. Para prajurit suku yang kalap itu pun refleks menghentikan serbuan mereka tatkala melihat sang pria tua. Ia adalah pemimpin suku ini, pahlawan yang hebat. Bolehkah aku bertanya, bantuan apa yang bisa diberikan oleh suku pedang emas kami? Pria tua berambut putih itu membungkuk hormat penuh rasa segan. Seseorang yang mampu menghancurkan gerbang utama mereka berkeping-keping hanya dengan melepaskan tenaga dalamnya.
jelas merupakan makhluk Xiantian. Dan makhluk Xiantian, bahkan di dalam klan Ji yang merupakan penguasa lokal, adalah sosok-sosok yang menduduki strata sosial teratas. Saat itulah, sang pria berpakaian hitam melangkah masuk dengan sangat santai ke pelataran suku. Pria itu menatap lurus ke arah sang tetua. "Apakah ada siluman ular yang muncul di area ini belakangan ini?" tanyanya. Pria tua berambut putih itu terdiam sejenak sebelum buru-buru mengangguk paham. "Ada. Baru-baru ini memang ada seekor siluman ular yang berkeliaran dan banyak suku kecil yang menjadi korban keganasannya. Seminggu setelah rentetan serangan itu, suku-suku yang tersisa mengirimkan pesan bantuan kepada klan Ji. Dan klan Ji pun mengirimkan pasukan penunggang berzirah hitam mereka untuk membereskan siluman ular pembawa bencana tersebut." Sepasang mata sipit sang pria berpakaian hitam memancarkan kilatan cahaya yang sangat dingin. Jadi pelakunya memang klan Ji. Klan Ji adalah organisasi raksasa yang sangat berkuasa di daerah ini. Bahkan bagi siluman kuno sepertinya, berurusan dengan klan Ji bukanlah hal yang ia inginkan. Ia sebelumnya telah berasumsi bahwa klan Ji lah yang menangkap putranya. Dan kini prediksinya terbukti benar. "Dibunuh atau ditangkap hidup-hidup?" tanya sang pria sekali lagi. "Ditangkap hidup-hidup," jawab pria tua berambut putih itu. Para penunggang berzirah hitam klan Ji berhasil meringkus siluman tersebut tanpa membunuhnya, lalu langsung membawanya pergi. Kemungkinan besar siluman itu sekarang berada di dalam kota prefektur barat. Ada sepercik bara api yang terpendam di sepasang mata pria berpakaian hitam itu. Api kemurkaan yang meledak. Bagi para siluman besar, kota prefektur barat adalah tempat paling berbahaya di muka bumi ini. Kota itu adalah pusat perkumpulan para ahli tertinggi klan Ji prefektur barat. Para siluman besar bahkan tak akan pernah berani mendekatinya. Jika anaknya dikurung di sana, maka kemungkinan untuk dapat menyelamatkan dan membawanya pergi sangatlah kecil. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan nada suara yang membeku. "Manusia, apa kau tahu siapa aku sebenarnya?" Mendengar dirinya disebut manusia, raut wajah pria tua berambut putih itu langsung pucat pasi. Siluman! Dan bukan siluman sembarangan, melainkan siluman besar mengerikan yang memiliki kemampuan untuk bertransformasi ke wujud manusia. Suhu udara mendadak anjlok drastis ke titik terendah. Seketika itu juga, hamparan embun beku menyelimuti permukaan tanah. Gumpalan butiran es pun mulai berguguran. Hawa dingin mematikan ini menjalar ke segala arah, membekukan tubuh para prajurit suku di sekitarnya hingga menjadi es keras, lalu hancur lebur menjadi debu es. "Cepat, lari!" Rambut dan alis pria tua berambut putih itu mulai terselimuti lapisan es tebal. Para anggota suku di belakangnya meraung histeris. "Itu siluman besar! Lari! Lari! Cepat lari! Lari!" Semua orang dalam suku tersebut menggertakkan gigi, berusaha melawan rasa sakit dan teror yang menyiksa sambil memacu langkah kaki. Di lain sisi, sebagian prajurit bernyali baja malah melolong ganas layaknya iblis kalap sambil menerjang lurus ke arah sang pria. Namun nahas, setiap kali mereka berhasil mendekatinya, lapisan beku di sekujur tubuh mereka akan menebal, mengubah mereka menjadi patung es. Meski tenaga dalam sang pria tua berjuang mati-matian menahan hawa dingin ekstrim tersebut, tubuhnya perlahan lumpuh. Ia berteriak, "Kau berani memancing kemarahan klan Ji!" Rambut panjang hitam legam sang pria berkibar-kibar liar di tengah hembusan badai es. Matanya kini sepenuhnya bersinar semerah darah. "Siluman ular yang kau sebut itu adalah putra kandungku, anak yang paling kucintai. Aku tidak hanya akan memancing kemarahan mereka, aku bahkan akan membumi hanguskan kota prefektur barat." Auman murka yang menggetarkan bumi meledak memekakkan telinga. Pria berpakaian hitam itu langsung bertransformasi menjadi ular hitam raksasa yang melingkar, melayang gagah di udara. Sepasang sayap raksasanya membentang lebar bak tirai kematian, menutupi cahaya matahari dari pandangan anggota suku di bawahnya. Orang-orang yang berlarian panik itu sontak menengadah, menyaksikan pemandangan mengerikan di atas kepala mereka. Keputusasaan absolut mengurung sanubari mereka. "Itu Serpent Wing! Itu siluman besar penunggu danau ular bersayap!" Tak ada lagi sisa prajurit yang masih memendam tekad untuk bertarung. Sedari lahir, mereka telah dijejali oleh legenda kuno tentang siluman besar danau ular bersayap. Mereka sangat paham sengeri apa makhluk itu. Klan Pedang Emas, mereka tak akan punya secercah pun harapan untuk bertahan hidup melawan siluman legenda ini. "Mati! Kalian semua harus mati!" Serpent Wing yang luar biasa besar menutupi seluruh area di bawahnya dengan sayap-sayap besar tersebut.
Hasrat membunuh yang pekat memancar buas dari matanya. Tiba-tiba saja ia membuka mulutnya lebar-lebar. Embusan badai hitam yang sedingin es menyembur tiada henti. Begitu kencangnya terjangan badai tersebut hingga lapisan atas tanah ikut terkupas dan bangunan-bangunan batu luluh lantak tak tersisa. Embusan gas hitam beraura mematikan itu seketika menelan radius hampir 10 kilometer di sekitarnya. Semua orang tergagap dan mencengkeram tenggorokan mereka saat tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi hitam legam akibat korosi gas beracun tersebut. "Tolong, jangan!" Seorang ibu memeluk erat putranya, menangis sejadi-jadinya di tengah badai. "Siluman besar, klan Ji pasti akan membalaskan kematian kami." Seorang prajurit gagah yang telah menyentuh batas tenaga dalamnya berseru parau. Ia telah berusaha menahan napas sekuat mungkin, tetapi racun pekat itu tetap menyusup melalui pori-pori kulitnya. Pada detik-detik terakhir hidupnya, ia hanya mampu meneriakkan sumpah serapah pahit itu. Tak berselang lama, wilayah milik suku pedang emas itu telah berubah menjadi hamparan dataran mati yang begitu senyap. Tak ada satupun tanda kehidupan atau suara napas yang tertinggal. Seluruh anggota tubuh suku pedang emas telah berubah menjadi bongkahan es, lalu hancur menjadi debu, atau tewas seketika akibat racun mematikan sang ular. Area 10 km di sekitar kawasan tersebut telah disulap menjadi pemakaman massal. Bahkan makhluk sekecil serangga beracun sekalipun ikut tewas dalam badai beracun tersebut. Serpent Wing mengepakkan sayap raksasanya perlahan saat ia menatap ke bawah. Begitu yakin tak ada lagi napas yang berembus di sana, ia pun melesat santai dengan kecepatan penuh, lenyap di batas langit malam. Malam mulai turun menyelimuti bumi. Angin dingin bertiup sunyi. Di kejauhan sana, kota prefektur barat yang masif menjulang angkuh di antara gelapnya langit. Wus! Sebuah bayangan hitam secepat kilat melewati tembok penjagaan dengan mudah. Ia menyelinap masuk ke dalam kota sembari menghindari jadwal patroli para penunggang berzirah hitam. "Anakku, di mana kau?" Pria berpakaian hitam itu mulai menelisik setiap sudut kota prefektur barat. Ini adalah pertama kalinya bagi sang siluman besar menyelinap ke kota prefektur barat. Namun, setelah melakukan penyelidikan dalam durasi yang cukup lama, ia akhirnya mengetahui sebuah realita pahit. Setiap siluman yang ditangkap hidup-hidup selalu dibawa ke kota inti. Dan kota inti adalah jantung klan Ji tempat mereka bermukim. Penjagaannya sungguh di luar nalar. Ada begitu banyak makhluk Xiantian di sana. Sangat tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke sana secara sembunyi-sembunyi. Sesaat kemudian, di atas kota prefektur barat, Serpent Wing terbang membubung tinggi. Bersamaan dengan itu, ia mengerahkan kemampuan alaminya dalam mengendalikan elemen air. Dengan cepat, ia mengubah kelembapan di udara menjadi gugusan kabut dan awan tebal. Hamparan kabut pekat tersebut menyembunyikan dirinya dari pandangan orang-orang, sehingga ia bisa mengamati dengan rinci dari atas awan ke setiap inci landscape kota. Tengah malam telah berlalu. Ning kini sedang menyendiri di dalam kastil naga. Hari ini adalah hari jadwal pertarungan kandang yang rutin ia gelar setiap 3 hari sekali. "Tuan muda," para penunggang berzirah hitam hingga jajaran pelayan di kastil naga memperlihatkan gestur hormat yang tulus kepadanya. Ayah Ning bukan orang sembarangan. Ia adalah ahli nomor 1 di klan Ji. Lebih dari itu, Ning sendiri dianugerahi dengan bakat yang langka. Sudah banyak pihak yang diam-diam percaya bahwa kelak Ning akan memegang takhta penguasa prefektur. Kedudukannya sangatlah eksklusif. "Siapkan siluman yang paling tangguh," ucap Ning sembari tersenyum ringan. "Baru-baru ini kami baru saja menerima tangkapan siluman yang sangat buas. Makhluk itu dikirim secara khusus oleh Komandan Meng Yu. Konon kabarnya siluman ini memiliki garis keturunan Dewa Iblis." Seorang pria tua berlengan satu melapor dengan lantang. Ning tak ayal merasa tertarik. "Sempurna. Kalau begitu, pertarungan malam ini pasti akan sangat menghibur. Cepat, kirim dia ke dalam kandang segera." "Siap laksanakan." Pria tua berlengan satu itu pun melangkah masuk untuk menyiapkan segala prosedurnya. Kastil Naga secara garis besar dibagi menjadi 2 wilayah terpisah. Zona kandang untuk bertarung dan terowongan binatang buas. Tentu saja, terowongan binatang buas itu adalah sel penjara alamiah bagi siluman-siluman hasil tangkapan. Sengak ular merah raksasa yang tubuhnya dililit tali baja menggeram marah tatkala melirik sosok manusia mungil yang tengah menunggunya di depan sangkar terbuka. Pria tua berlengan satu itu menyeringai. "Kau sudah memangsa terlalu banyak manusia. Hari ini adalah hari kematianmu. Buka gerbang utamanya, lepas semua rantainya,
Biarkan dia masuk kandang sekarang juga. Baik. Para pelayan yang ditugaskan di pos penjagaan kandang segera menjalankan perintah tersebut. Begitu pintu penghubung antara kandang dan lorong penangkaran itu ditarik, seberkas cahaya temaram menyusup ke dalam lorong yang gulita. Sang ular merah raksasa seketika menoleh ganas ke arah cahaya itu sambil menggeram marah. "Lepaskan rantainya," ucap pria tua berlengan satu itu. Lilitan rantai demi rantai pun dilonggarkan. Merasakan belenggu baja di sisiknya melonggar secara drastis, ular merah raksasa itu sontak mulai menggeliat. Rantai-rantainya bergesekan, menimbulkan dentingan tajam berderik yang bising. Dan begitu simpul rantai terakhir lepas, alat pengunci rantai itu ambruk berderak menghantam lantai. Ular merah raksasa menatap beringas pada pria tua berlengan satu itu, lalu merayap dengan kecepatan penuh merobek kesunyian menuju pintu keluar yang kini tak terhalang apa-apa lagi. Ular itu telah berada di dalam pelataran kandang raksasa. Di dalam kandang yang sangat luas tersebut, seorang anak lelaki dengan bibir merah dan deretan gigi putih yang terbalut setelan kulit bulu berdiri menyambutnya. Air liur ular merah raksasa sontak menitik jatuh ke lantai tatkala melihat sosok yang terlihat bak santapan di depannya. Berkat jam terbangnya memangsa puluhan nyawa manusia, insting purbanya seketika menyadari sebuah hal yang absolut. Daging anak remaja manusia semacam ini pastilah akan terasa paling empuk dan paling lezat dari semuanya. Ning menatap ular merah raksasa di kejauhan sambil bergumam pelan. Seluruh tubuhnya merah darah, tapi sisik di sekitar dadanya berwarna perak terang, dan sepasang mata merah. Oh, dan dia juga punya 2 cakar. Ular merah raksasa itu mulai merayap perlahan. Kepalanya yang besar terangkat tinggi menatap Ning. Kesombongan bawaannya membuat ia sama sekali tak memandang pemuda manusia di depannya. Berdasarkan pengalamannya, orang-orang di suku seperti pemuda ini semuanya sangat lemah. Meskipun ini adalah markas klan Ji, pemuda semacam ini seharusnya tidak sekuat itu. Ning mendengus pelan. Udara di dadanya berembus keluar, membentuk 2 aliran energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Seluruh tubuhnya berubah sedikit kemerahan, dan aura kuat mulai memancar dari dirinya. Ular merah raksasa di kejauhan itu terkejut. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya ini memiliki aura menakutkan yang tak kalah dari miliknya. "Belakangan ini, aku belum banyak berlatih sutra tetesan hujan. Aku akan menggunakanmu untuk melatihnya." Ning tiba-tiba menerjang maju beberapa puluh meter. Pedang tajam di tangannya menusuk ular merah raksasa itu secepat kilat. Ular merah raksasa itu membalas dengan ayunan melengkung dari 2 cakar tajam raksasa di dadanya, langsung mengarah ke Ning. Pedang itu berkilat ratusan kali layaknya kabut cahaya, tusukan demi tusukan mengarah ke ular merah raksasa itu. Ular merah raksasa itu hanya menghindari 3 serangan pedang yang mengarah ke organ vitalnya, sementara sisanya ditangkis secara langsung. Hanya beberapa titik putih yang muncul di sisiknya. Hal ini membuat ular merah raksasa itu tanpa sadar meremehkan kekuatan pemuda manusia ini. Sebuah suara gemuruh aneh terdengar. Itu adalah suara gemuruh aneh terdengar. Sisiknya terbelah, otot-otot di baliknya koyak, dan darah segar langsung menyembur keluar. Ular merah raksasa itu seketika terkejut dan meraung. Bagaimana mungkin pemuda di depannya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ning bukan lagi pemuda naif yang bertarung melawan serigala. Bulan melolong. Pertarungannya yang terus-menerus melawan binatang siluman telah memberinya banyak pengalaman. Saat ini, ia sebenarnya hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Tetapi karena langkah angin bayangan dan sutra tetesan hujan sangat indah dalam penerapan kekuatan, ia masih tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pertama, Ning menggunakan serangan berantai, hujan gerimis. Tetapi melawan ular merah raksasa ini, serangan itu terbukti tidak berguna. Kemudian, Ning menggunakan serangan mematikan yang kejam dan kuat, garis hujan, yang merupakan teknik yang digunakan Ning untuk meninggalkan luka besar dan menganga pada ular merah raksasa itu. Selanjutnya, Ning menggunakan serangan tajam, tetesan hujan menembus batu. Setelah itu, Ning menangkis serangan membabi buta dari ular merah raksasa itu dengan menggunakan teknik aliran sungai kecil yang tak pernah putus. Sutra tetesan hujan memiliki total 9 kuda-kuda. Kuda-kuda tersebut adalah hujan gerimis, tirai badai, aliran sungai kecil yang tak pernah putus, kedap air, garis hujan, aliran air yang selalu segar, aliran air tanpa ampun, dan tetesan hujan menembus batu. Beberapa adalah kuda-kuda serangan, beberapa adalah kuda-kuda pertahanan. Bahkan kuda-kuda serangannya pun memiliki elemen pertahanan.
Kedalaman teknik ini terus membuat Ning berdecak kagum dan terpesona. Lagi pula, ia bahkan belum mencapai tingkat ahli dalam teknik ini, dan meskipun ayahnya sendiri, Ye Chuan, telah mencapai tingkat penguasaan sejak lama, ayahnya masih mempelajari sutra tetesan hujan. Karena semakin seseorang merenungkan sutra tetesan hujan, semakin ia menyadari betapa tak terbatas cakupannya. Teknik ini, aliran air tanpa henti, seharusnya merupakan serangan yang bebas tanpa hambatan. Di bawah serangan binatang siluman dengan garis keturunan dewa iblis ini, Ning sesekali mendapatkan pencerahan mengenai teknik pedangnya. Sebaliknya, ular merah raksasa itu semakin murka. Ia sadar bahwa pemuda manusia ini sedang memperalatnya untuk berlatih ilmu pedang. Meski tubuhnya sudah dipenuhi luka, tak satu pun yang mengancam nyawa. Sementara itu, pemuda di depannya hanya mengalami beberapa luka ringan yang langsung sembuh dalam sekejap mata. Pemuda di hadapannya begitu mengerikan hingga nyalinya ciut, diiringi rasa takut akan mati di tangan manusia ini. Tetapi bahkan jika ia akan mati, kesombongan dan harga diri bawaannya tidak akan membiarkannya dipermainkan sampai mati. Ular merah raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan raungan buas yang menggelegar, penuh amarah, keengganan, dan membawa serta kesadaran akan kematiannya. Raungan itu membelah udara. Jauh tinggi di langit terdapat banyak awan. Di dalam salah satu awan itu adalah Serpent Wing. Pada saat raungan ini mencapai langit, suaranya sudah sangat lemah. Namun Serpent Wing adalah siluman besar yang sangat sensitif. Selain itu, raungan itu adalah suara yang familiar dari anaknya. "Itu Cimang, putraku!" Serpent Wing langsung yakin akan hal ini. Ia telah mencari di sekitar kota bagian dalam sepanjang waktu, dan dari jarak beberapa kilometer, pandangannya dengan jelas melihat bangunan yang dikenal sebagai kandang. Tetapi karena kabut dan semua rantai baja di atas kandang, ia tidak tahu apa sebenarnya kandang itu. Tetapi setelah mendengar raungan tersebut, ia langsung tahu bahwa itu berasal dari area kandang. Serpent Wing langsung menukik turun. Tubuhnya masih diselimuti awan dan kabut, menyembunyikannya dari pandangan. Di dalam kandang, Ning mendengar raungan sedih dan marah dari ular merah raksasa itu, memahami perasaannya. Tiba-tiba, pedang tajam muncul di tangan kirinya juga. "Karena kau memohon kematian, maka matilah." Wus! Ning tiba-tiba menjelma menjadi badai dan menerjang ular merah raksasa itu. Cahaya pedang berkilat. Pedang api halilintar. Kilatan petir batu api. Petir menggelegar. Sutra tetesan hujan. Aliran air tanpa ampun. Tetesan hujan menembus batu. Slash! Mata merah di kepala ular merah raksasa yang terangkat itu perlahan meredup. Sekarang ada lubang dalam di kepalanya yang menembus tengkoraknya. Lalu tubuh raksasanya ambruk ke tanah seperti gundukan lumpur, membuat bumi bergetar. Darah segar mengalir keluar, menodai tanah menjadi sungai darah. Ning memandangi mayat ular merah raksasa itu, lalu memeriksa lukanya. Ia sedang meneliti seberapa efektif serangan mematikannya tadi. Petir menggelegar, benar-benar serangan yang kuat. Serangan itu berhasil melubangi dada ular ini hingga hampir membelahnya menjadi dua. Ning mengangguk seraya melanjutkan inspeksinya. Aliran air tanpa ampun dan kilatan petir batu api bisa digambarkan dengan satu kata, cepat. Aliran air tanpa ampun itu cepat sekaligus lincah dan sulit ditebak. Sementara kilatan petir batu api itu cepat sekaligus meledak-ledak. Tetesan hujan menembus batu memiliki kemampuan penetrasi yang bagus. Serangan itu dengan mudah mampu menembus tengkorak ular ini. Ning mengangguk. Jauh di atas kandang, makhluk raksasa turun menembus awan. Dibandingkan dengan Serpent Wing, anaknya, Cimang, tak lebih dari seekor kecebong. Mata merah Serpent Wing sudah bisa menembus rantai kandang ke pemandangan di bawahnya. Ia melihat pemandangan memilukan dari mayat ular bersimbah darah yang terkapar di tanah. Dan saat ia melihat ini, ia merasakan kobaran api yang mengerikan tiba-tiba memenuhi kesadarannya. "Anakku!" Serpent Wing telah benar-benar murka. "Manusia! Bayar kematian anakku!" Brak! Getaran energi yang kuat dari atas kandang membuat Ning mendongak. "Apa?" Ning langsung menyadari bahwa beberapa ratus meter jauhnya, di dalam awan, seekor ular raksasa dengan sepasang sayap raksasa yang nyaris tak terlihat sedang menatapnya. Makhluk itu saat ini sedang menukik ke arahnya. Bentang sayapnya saja lebih besar dari seluruh kandang itu. Mata ular bermata merah itu dipenuhi niat membunuh yang tak terbatas. Ning terkejut. Dan ia mengerti bahwa makhluk yang menukik dari atas itu ada datang untuk membunuhnya. "Gawat, lari!" Ning menoleh dan hendak melarikan diri.
Namun, ia menyadari bahwa lorong yang ia lewati telah tertutup. Biasanya, selama pertarungan kandang, lorong selalu ditutup untuk mencegah seseorang melarikan diri sebelum pertarungan selesai. Hanya setelah meraih kemenangan, Ning akan memerintahkan orang untuk membuka terowongan. Tetapi ia baru saja membunuh ular merah raksasa beberapa saat yang lalu dan belum sempat memberi perintah. Lagi pula, karena ia yang memulai pertarungan kandang, ia melarang orang lain menontonnya. Biasanya hanya ayahnya yang menonton. Lagi pula, kekuatan aslinya adalah sesuatu yang selalu dirahasiakan. Misalnya, fakta bahwa ia menggunakan pedang kembar atau bahwa ia bisa menggunakan pedang biasa untuk membunuh binatang ilahi, ranah Houtian puncak, ini semua adalah rahasia. Dunia luar masih percaya bahwa Ning mengandalkan senjata ilahi yang tajam untuk membunuh binatang ilahi. Swish! Ning langsung membuang 2 pedang di tangannya, dan dalam sekejap, 2 pedang lagi muncul. Pedang Dark North. Hancur! Ning mengerahkan seluruh kekuatannya, meretas rantai tebal di atasnya, sambil berteriak panik sekeras-kerasnya. Ayah! Suara itu bergema, tetapi kecepatan suara sebenarnya lebih lambat daripada kecepatan Serpent Wing yang menukik turun. Ning menebas liar ke arah jaring rantai baja di atas. Di masa lalu, ayahnya pernah berkata, "Mengingat kekuatanmu, jika kau menggunakan diagram 9 langit merah cemerlang dengan kekuatan penuh, kau seharusnya bisa menghancurkan rantai itu. Tapi jaring seperti ini terbentuk dari banyak rantai. Kau mungkin perlu rentang waktu 10 napas sebelum kau bisa menghancurkan cukup rantai untuk melarikan diri." Pedang Dark North memang tajam. Satu rantai demi satu rantai hancur. Tetapi jumlahnya terlalu banyak. Untuk menghancurkan cukup banyak rantai agar ia bisa melarikan diri, mungkin membutuhkan waktu 1 tarikan napas. Namun, makhluk mengerikan yang menerjang dari atas itu bahkan tidak butuh 1 detik sebelum tiba. Aku tidak akan sempat. Bahkan saat Ning memotong rantai baja itu, ia langsung memahaminya. Sayap bersisik besar membelah udara, menghantam rantai jaring. Rantai baja ini yang tak tertandingi ketangguhannya bagi Ning sangat rapuh di hadapan serangan siluman berusia 1000 tahun ini. Dengan serangkaian suara ledakan, rantai yang tak terhitung jumlahnya putus dan berterbangan kemana-mana. Lalu sayap bersisik menyapu langsung ke arah Ning. "Bayar dengan nyawamu sendiri untuk anakku!" Mata merah Serpent Wing menatap liar ke arah Ning. Wus! Dengan pedang kembar di tangannya, Ning dengan cepat mengelak sambil menggunakan teknik yang sama dengan kedua pedangnya. Aliran air tanpa henti. Pedangnya berkilat, menahan sayap bersisik yang datang dari atas. Berlapis-lapis kilatan pedang bersilangan, dan kedua pedang bergabung, membentuk jaring cahaya pedang yang tak berujung. Seolah-olah beberapa lapis sutra dililitkan pada serangan lawan, membatasinya. Ia melancarkan 10 serangan ini berturut-turut. Prak! Sayap bersisik besar itu menghantam pedang Dark North, dan kekuatan serangan ini membuat Ning seketika merasakan tulang di pergelangan tangannya terbelah. Lalu, ujung sayap yang seperti pedang itu membelah Ning yang sedang menghindar, menebas lurus menembus baju bintang emas. Srash! Darah segar menyembur keluar, dan lengan kirinya yang masih memegang pedang Dark North terlempar. Seluruh tubuh Ning terhempas ke dinding besi, menciptakan cetakan berbentuk manusia. Ning memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Wus! Serpent Wing mengangkat sayap bersisiknya lagi, bersiap memberikan pukulan mematikan lainnya. Ini saatnya! Ning yang kini berlengan satu mengertakkan gigi, lalu tiba-tiba bergegas keluar melalui sangkar yang rusak. Ia menggunakan langkah angin bayangan hingga batas absolutnya, melesat seperti kilatan cahaya biru tua, melarikan diri keluar. Mati! Angin kencang menyerang. Ning melihat bayangan hitam besar menyapu ke arahnya dari belakang. Itu adalah ekor ular raksasa milik Serpent Wing. Serangan cambuk dari ekor Serpent Wing ini bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada serangan sayap bersisiknya. Udara yang dilewatinya meledak dengan dentuman sonik yang mengerikan, dan batu marmer keras di kastil naga mulai terbelah. Ekor hitam besar itu ada di mana-mana, mengepung Ning. Mengingat kecepatan Ning, tak mungkin baginya untuk menghindari serangan ini sama sekali. Tamatlah riwayatku.